Wah, pentolan Nasdem Gus Coy tak setuju AHY jadi cawapres Anies. Untuk menang butuh orang NU. Yang punya keistimewaan. Jangan melihat kelemahannya. Kan dua-duanya adalah tokoh-tokoh yang kuat di Jawa Timur. Sebetulnya menurut Nasdem, menurut Anda apa keunggulan mereka dibanding AHY? Argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu. Kofifa punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin, jadi gubernur Jawa Timur, punya pengalaman DPR, orang sudah tahu. Dari pengalaman menurut Nasdem, Kofifa lebih berpengalaman. Kalau tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan. Apa itu semua pernah jadi menteri atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu? Jadi pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa pengalaman dalam leadership itu semua punya rekam jejak seperti yang disampaikan Gusti tadi. Ingat pengalaman terbaru Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi. Itu nggak gampang. Faktanya dalam 1-2 malam satu partai bisa saja kemudian beralih ke pemimpinannya. Kalau kemudian leadership, pengalaman memimpin, dan semua juga tahu kalau Mas AHY itu sangat berpengalaman. Ya wajar aja, karena selama ini yang keluar biaya banyak untuk deklarasi dan roadshow Anies ke banyak daerah itu adalah Nasdem. Disinilah titik masalahnya. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat. Kalau Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka. Kalau enggak, Demokrat akan keluar dari koalisi dan koalisi perubahan itu sudah pasti bubar. Dan Anies nggak mungkin akan dicalonkan jadi presiden. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi mengaku tak setuju dengan keputusan Nasdem memilih Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal cawapres Anies di pemilu 2024 mendatang. Melalui gelar wicara bersama Akbar Faisal, dirinya mengakui secara gamblang bahwa ia tak menyetujui jika AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Meski saat ini Nasdem telah mengantongi beberapa partai koalisi, namun ia mengaku menginginkan kekuatan lain. Kita bertiga ini ingin menang. Kita sekarang sudah punya 3 kekuatan: Demokrat, PKS, Nasdem. Kita ingin ada kekuatan lain, siapa di Indonesia ini? Ujar Effendi melalui kanal YouTube Akbar Faisal yang diunggah pada Minggu 11 Juni lalu. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural terbesar siapa di sini? Dan mereka itu ada di mana adalah NU. Mereka ada di mana pada umumnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sambung dia. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa Demokrat juga tidak menolak akan pendapat Nasdem. Justru mereka menyetujui fakta tersebut. Mas Anies punya kelebihan, Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultural, namanya Nadatul Ulama. Maka ini harus dipresentasikan di sini, kata Effendi. Di mana ia diwakil presiden dan itu setuju nggak Mas AHY? Setuju nggak ada yang menolak di situ, ibunya. Selain itu, pria yang biasa akrab dipanggil Gus Coy itu juga menambahkan bahwa saat ini Nasdem tengah mempertimbangkan dan mendiskusikan hal itu untuk menetapkan keputusan final nanti. Lalu siapa orangnya? Sekarang semua sedang diinventariskan, sedang didiskusikan. Sekarang perlu kesabaran, kata dia. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa kiranya sulit untuk merealisasikan NU menjadi bagian dari Anies, sebab masih ada PKS di kelompok oposisi. Jadi, sebetulnya cukup rasional kalau kemudian Nasdem dan Anies itu mencoba untuk mengakumulasi kekuatan politik NU. Bukan hanya terdistribusi ke Ganjar dan Prabowo Subianto, ujar Adi melalui kanal YouTube Akbar Faisal. Tapi nggak logisnya itu agak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS, imbunya. Menurutnya melihat bahwa NU dan PKS merupakan kelompok yang saling berseberangan apalagi dalam hal akidah dan ibadah Islam. Kita tahu persis pertarungan di bawah yang suka membid'ah-bid'ahkan ibadah-ibadah NU. Selama ini kan aktivis-aktivis PKS, kata dia. Hal itu membuat Adi tidak yakin akan niat Nasdem untuk mencari kekuatan lebih besar melalui komunitas kultural terbesar di Indonesia, yaitu NU. Meski tahu bahwa Anies memiliki kelemahan dukungan dari komunitas tersebut.
Pengamat menilai dari beberapa nama yang masuk bursa bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan di Pilpres 2024, ada 2 nama yang menonjol. Keduanya yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangisyaru Caniago pada Selasa 13 Juni lalu. Kedua nama tersebut dinilai memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika melihat tensi kemenangan, maka Khofifah yang tampak paling kuat di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, Pangi menilai kedekatan Khofifah dengan Anies tak sebegitu dekat dibandingkan AHY dengan Anies. Pangi mengungkapkan, secara logistik milik Khofifah tak sebesar AHY. Namun Khofifah memang memiliki basis kemenangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai kunci kemenangan. Sementara itu, Pangi menilai pendukung AHY penyebarannya merata namun tidak dominan di wilayah tertentu. AHY juga memiliki mentor Susilo Bambang Yudhoyono yang punya pengalaman untuk bisa membantunya maju di Pilpres 2024. Pangi menilai figur AHY merupakan representasi koalisi perubahan yang sesungguhnya. Namun, kekurangan AHY ada pada pengalamannya dalam pemerintahan yang masih minim. Selain itu, AHY juga tidak memiliki basis pendukung yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Khofifah. Pangi menilai jika mementingkan kemenangan, maka harus menyingkirkan soal chemistry. Sementara itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies. Hasilnya, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi syarat menjadi bacawa pres Anies, namun hanya AHY yang telah memenuhi persyaratan. Andi mengungkapkan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies Baswedan, sekaligus siap membawa aspirasi perubahan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi mengaku tak setuju dengan keputusan Nasdem memilih Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal cawapres Anies di pemilu 2024 mendatang. Melalui gelar wicara bersama Akbar Faisal, dirinya mengakui secara gamblang bahwa ia tak menyetujui jika AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Meski saat ini Nasdem telah mengantongi beberapa partai koalisi, namun ia mengaku menginginkan kekuatan lain. Kita bertiga ini ingin menang. Kita sekarang sudah punya 3 kekuatan: Demokrat, PKS, Nasdem. Kita ingin ada kekuatan lain, siapa di Indonesia ini? Ujar Effendi melalui kanal YouTube Akbar Faisal yang diunggah pada Minggu 11 Juni lalu. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural terbesar siapa di sini? Dan mereka itu ada di mana adalah NU. Mereka ada di mana pada umumnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sambung dia. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa Demokrat juga tidak menolak akan pendapat Nasdem. Justru mereka menyetujui fakta tersebut. Mas Anies punya kelebihan, Mas Ahy jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultural, namanya Nadatul Ulama. Maka ini harus dipresentasikan di sini, kata Effendi. Di mana ya di wakil presiden, dan itu setuju nggak Mas AHY?